Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim The-Nurs yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang 50 kaidah Quran yang berkaitan tentang kehidupan sehari-hari, ya. Dan kita masuk pada kaidah yang ketujuh, dan insyaallah kita akan bahas 4 atau 5 kaidah pada kesempatan kali ini. Kaidah yang ketujuh, ma 'alal muhsinina min sabil, ya. Yang artinya ma 'alal muhsinina min sabil, yaitu artinya tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat baik. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat kebaikan. Secara sederhana maksud dari kaidah ini, kalau ada orang sudah berusaha berbuat baik kepada kita, kemudian dia mungkin melakukan kesalahan dalam usahanya tersebut, atau ada luput pekerjaan yang harus dia kerjakan, maka tidak ada jalan bagi kita untuk menyalah-nyalahkannya. Toh dia telah berbuat baik kepada kita, maka tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita menyalahkannya karena dia telah berbuat baik kepada kita. Ayat ini diambil dalam surat At-Taubah, ya, ayat 91, ya. Yang dimulai dari ayat 90 sampai ayat 93, Allah berfirman, wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum wa qa'ada alladhina kadzabu Allaha wa rasulah. Allah berfirman tentang ketika Allah mensyariatkan jihad, maka datang orang-orang Arab Badui yang mereka mengajukan uzur-uzur mereka kepada Nabi, liyu'dzana lahum, agar mereka diizinkan untuk tidak ikut dalam jihad. Wa qa'ada alladziina kadzabullaha wa rasulahu, dan ada orang-orang yang telah mendustakan Allah dan Rasulnya, mereka tidak mau ikut jihad, mereka duduk tidak minta izin. Sayusibul ladziina kafaru minhum adzabun alim. Kata Allah, orang-orang kafir tersebut akan ditimpa dengan azab yang pedih. Setelah itu Allah sebutkan kelompok lain lagi yang mereka juga tidak bisa ikut berjihad. Mereka ingin berjihad tapi tidak mampu. Kata Allah, laisa 'alad du'afa'i wala 'alal mardha, ya, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tidak ada masalah bagi orang-orang yang lemah, ya, sudah sangat tua, ya, atau yang cacat, atau para wanita. Wala 'alal mardha, demikian juga tidak mengapa bagi orang-orang yang sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, demikian juga orang-orang yang ingin berinfak di jalan Allah tapi dia enggak punya sesuatu untuk dia infakkan. Harajun, tidak mengapa bagi mereka, idza nasahu lillahi wa rasulih, jika mereka telah berusaha berbuat yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Mereka sudah ikhlas, namun mereka tidak punya kemampuan, lemah atau sudah tua atau sakit, atau mau berinfak tapi tidak punya uang untuk berinfak. Ma 'alal muhsinina min sabil, inilah yang jadi patokan kita. Allah berfirman, ma 'alal muhsinina min sabil, bahwasanya tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang telah berbuat kebaikan. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sebutkan lagi kelompok yang lain yang mereka sudah berusaha berbuat baik namun tidak mampu. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Kata Allah, dan demikian juga tidak ada masalah kepada orang-orang yang mereka datang kepada engkau ya Rasulullah minta untuk bisa berjihad, yaitu agar engkau berikan mereka tunggangan, onta atau kuda agar mereka bisa berangkat bersama engkau untuk berjihad. Lantas kau berkata, la ajidu ma ahmilukum alaihi, namun aku tidak mendapatkan, engkau berkata kepada mereka, aku tidak mendapatkan tunggangan untuk bisa menjadikan tunggangan bagi kalian. Ketika mereka tidak dapat jalan untuk berjihad, tawallau, mereka pun berbalik. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, mereka pun sedih tidak bisa ikut jihad, bahkan mereka menangis. Hazanan alla yajidu ma yunfiqun, dan mereka sedih menangis
Karena sedih mereka tidak memiliki apa yang bisa mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghnia. Hanyalah cercaan dan celaan itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau ikut jihad, yaitu orang munafik, padahal mereka aghnia, padahal mereka punya kemampuan. Mereka sehat, mereka kuat, kemudian mereka juga punya harta, ya. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Mereka ridha ingin bersama orang-orang yang tidak ikut jihad, dan Allah telah mencap hati mereka, menutup hati-hati mereka, dan mereka tidak menyadari, tidak mengetahui. Ini kaidah yang Allah sebut dalam surat At-Taubah, ma 'alal muslimina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat kebaikan, meskipun berkaitan dengan orang-orang yang diberi uzur tidak bisa berjihad, maka syariat tidak bisa menyalahkan, ya. Dan Rasulullah SAW juga tidak bisa menyalahkan kaum muslimin yang tidak bisa menyalahkan. Kenapa? Mereka sudah berusaha, sudah niat untuk berjihad, sudah datang, tapi ternyata tidak memiliki kesempatan. Ada yang sakit, ada yang sudah lemah, ada yang sudah tua, ada mungkin wanita nggak boleh, anak-anak, ya. Makanya kalau di zaman Nabi SAW, anak ingin ikut berperang, Rasulullah SAW suruh mundur. Ya. Mereka semangat, tapi tidak boleh. Demikian juga yang ingin menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi nggak punya apa-apa, ya. Sampai mereka ingin berangkat tidak jadi, mereka pun balik, tidak diizinkan karena tidak ada tunggangan untuk mereka tunggangi. Hazanan tawallaw wa ayunuhum tafidhu minad dam'. Mereka balik dalam kondisi mereka menangis. Mereka sedih karena tidak bisa ikut. Ini kaidah ma 'alal muslimin min sabil. Tidak ada cercaan, tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat baik. Ini berkaitan dengan jihad, tetapi sebagaimana dalam kaidah tafsir, al-ibrah bi umumi lafz la bi khususil sabab. Dalam ilmu tafsir ada kaidah yang menjadi patokan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Meskipun sebabnya khusus berkaitan dengan jihad, tapi kita cuplik ayat ini, ma 'alal muslimina min sabil, tidak ada celaan bagi orang telah berbuat baik. Ini kita ambil dan kita umumkan penggunaannya. Oleh karenanya para ulama bahkan dalam buku-buku fikih mereka menjadikan ayat ini sebagai kaidah. Contoh, seperti seseorang dalam masalah fikih, misalnya dia menitipkan barang kepada si A, menitipkan barang kepada B. Si B, tolong jaga barang saya, kata si A. Kemudian si B sudah berusaha menjaga dengan sebaik-baiknya, ya sebagaimana dia menjaga barangnya, tapi ternyata qadarullah barang tersebut mungkin jatuh, atau barang tersebut ternyata dirampok orang, atau barang tersebut ternyata rusak di tengah jalan, ya. Maka si A tidak boleh menuntut kepada si B. Kenapa? Si B sudah baik, ma 'alal muslimina min sabil, dia sudah baik menolong kamu, ya. Dia sudah berusaha menjaga barangmu, ya, kecuali kalau dia memang buang barang tersebut atau dia lalai, itu lain cerita. Tapi dia sudah berusaha menjaga barangmu, kemudian terjadi apa yang terjadi, maka tidak berhak bagi si A untuk menuntut si B. Kenapa? Kaidahnya ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celah untuk mencela orang yang sudah berbuat baik. Ya. Ini contoh dalam penggunaan dalam masalah fikih misalnya. Ya. Ya, misalnya ada seorang datang kepada orang lain, kemudian dia minta pinjaman uang misalnya. Dia bilang, ya akhi, saya lagi butuh, saya ingin pinjam uang kamu 100 juta. Kemudian yang dipinjami si B mengatakan, wahai A, saya cuma bisa beri kamu 5 juta. Ya, kalau kamu ambil, kalau enggak. Maka si A, kalau ambil 5 juta, jangan kemudian dia di belakang dia mencela-cela si B ini pelit apa segala. Tidak boleh. Ini si B sudah berbuat baik, tidak wajib bagi dia untuk beri utang kepadamu. Ketika dia membantumu dengan memberi uang 5 juta, tidak sesuai dengan harapan 100 juta, tidak ada jalan bagimu untuk mencela si B. Karena si B telah berbuat baik. Ya, ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk mencela orang yang telah berusaha berbuat kebaikan. Nah, demikian juga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Contoh, kita dalam kehidupan saya di rumah tangga kita sama istri sama anak-anak, ya. Misalnya istri dia lagi bangun, kemudian di waktu sebelum subuh misalnya kita bilang, sayang saya mau sahur, maka istri kita bangun, kemudian dia masak, jam 3 dia siapkan makanan semua, kemudian dia hidangkan. Ketika kita makan keasinan, ya sudah, kita jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah, ya kita mungkin bilang, kalaupun tegur dengan cara yang baik, sayang keasinan, ya. Kenapa? Dia sudah berusaha bangun, tidak wajib bagi dia untuk bangun jam 3 untuk menyiapkan kita sahur, ya.
Kita bisa aja beli di luar. Kenapa harus istri sudah berusaha? Mungkin dia bangun ngantuk-ngantuk, dia masak, numpain garam kebanyakan misalnya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mencela istri kita. Ma 'alal muhsinina min sabil. Dia sudah berusaha untuk berbuat baik, maka yang ada kalau dia salah kita bisa beri nasihat dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ini contoh dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya kita punya anak, contoh sederhana, kita punya anak kita dia sudah berusaha, kita suruh dia menghafal Quran, kita suruh dia belajar, dia sudah berusaha, dia berusaha. Atau dia waktu belajar baik-baik, ketika ujian ternyata nilainya rendah, ya. Bukan alasan bagi kita untuk mencela anak kita. Dia sudah berusaha. Lebih daripada yang biasanya dia berusaha, dia belajar, murojaah, mengulang-ulang ternyata tidak berhasil, sudah kemampuannya segitu. Tidak benar bagi kita kemudian menyalah-nyalahkan anak kita, dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Ma 'alal muhsinina min sabil, ya. Demikian juga misalnya ada seorang ya misalnya berusaha untuk berdakwah, ya, kemudian orang-orang tidak ada yang bantu dia untuk berdakwah, kemudian dia akhirnya khutbah Jumat, ya, tidak ada khatib yang naik misalnya dalam suatu kondisi dia khutbah Jumat, tidak ada yang mau jadi khatib, dan ini terjadi kadang-kadang khatib nggak ada yang datang, nggak ada yang berani maju. Akhirnya dia maju, dia khatib, mungkin dia ada salah-salah, mungkin ada salah penyampaian. Ya bukan saatnya kita menjelajah kamu nih khatib nggak benar loh, nggak ada yang maju. Ma 'alal muhsinina min sabil. Dia sudah berusaha, dia sudah berbuat baik. Kalau dia salah, ya bukan saatnya untuk mencela dia. Kalau ada kesalahan, tegur dengan cara yang baik, bukan dengan celaan. Dia sudah berbuat baik. Kalau dia nggak maju, nggak jadi salat Jumat, nggak jadi salat Jumat. Ini contoh sederhana maksud saya. Kalau kita tahu seorang sudah berusaha berbuat baik, ya, maka bukan saatnya kita mencela dia. Sama seperti kita, misalnya kita punya supir, dia bekerja dengan tulus, berusaha bekerja dengan baik. Kemudian ternyata kita suruh dia waktu yang berlebihan. Ternyata di malam hari dia nggak sengaja dia senggol atau serempet mobilnya atau lecet, ya. Kita bilang ma 'alal muhsinina min sabil. Dia berusaha. Saya tahu dia nyupir baik kok. Dia berusaha. Itu qadarullah, mau diapain? Bukan kita maki-maki dia, celah-celah dia. Kecuali kalau dia memang malas. Saatnya kita mencela. Kita udah gaji, tapi dia sudah bekerja lebih daripada yang seharusnya misalnya. Dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan kita tahu dia berusaha berbuat baik. Maka kita katakan ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan bagi kita untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Demikian juga dalam kehidupan kita kakak beradik. Misalnya kakak kita sudah berusaha membantu kita. Dia hanya bisa menyediakan, misalnya adik-adiknya miskin. Kemudian kakaknya menyediakan rumah untuk adik-adiknya, tapi rumahnya sederhana misalnya. Mungkin ada kekurangan sana sini, ya. Ya sudah, bukan saatnya dia mencela kakaknya. Kakak ini begini, enggak. Sudahlah, kakaknya sudah berbuat baik. Tidak wajib bagi kakaknya untuk menyediakan rumah baginya. Ini bantuan dari kakaknya. Sudah, terimalah. Terimalah. Ya. Sama tetangga misalnya membuat hadiah, membuat kue. Kemudian dia hadiahkan kepada kita. Kita makan, ternyata kurang enak. Jangan kita cela itu. Tetangga kasih hadiah enggak benar. Kue kok enggak. Iya, dia sudah berbuat baik. Ya sudah. Ma 'alal muhsinina min sabil. Dia sudah berbuat baik, tidak ada celah bagi kita untuk mencela orang yang berbuat demikian, ya. Misalnya seorang misalnya memotong sapi atau kambing kemudian dibagi-bagi kepada penduduk kampung. Setelah dibagi-bagi kemudian sudah habis, ada yang datang minta. Sudah habis. Bapak ini gimana, kami lebih susah. Ya, bukan saatnya kamu mencela orang itu, orang sudah berbuat baik. Dia udah berusaha, apa salah dia? Dia enggak bagi juga enggak salah kok. Dia enggak potong kambing untuk dibagikan kepada masyarakat, dia enggak salah kok. Kenapa Anda datang kemudian menyalah-nyalahkan dia? Sebenarnya orang seperti itu, ya. Dia datang marah-marah, tidak kebagian daging, dia marah-marah, loh. Apa salah saya? Ya. Saya tidak bagi kambing pun tidak ada masalah. Kalau saya bagi ternyata kurang, ya ma 'alal muhsinina min sabil. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celah bagi seseorang yang sudah berbuat baik untuk dicela. Dan ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita bersikap kepada atasan kita bersikap kepada bawahan kita. Kita kan bisa tahu orang ini sudah berusaha atau tidak. Kita bersikap kepada anak istri kita, kepada rekan kerja kita. Kita tahu, kita atasan kita tahu ini sudah berusaha kok. Cuma dia qadarullah lagi enggak mampu, ya. Kalau dia sudah berusaha, ya sudah, ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk mencela orang yang sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Ini kaidah penting
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita menghargai orang yang berbuat kebaikan. Ada orang berbuat kebaikan maka dia sempurnakan kebaikannya. Ada yang berbuat kebaikan, kebaikannya kurang, tidak sempurna. Ketika kita mendapati ada kebaikan yang kurang sempurna, maka tidak perlu kita cela. Justru kalau kita setiap orang berbuat baik tidak sempurna kita cela, maka banyak orang akhirnya meninggalkan kebaikan. Justru kita bisa bantu, kita bantu kalau ada orang berusaha berbuat baik, ada kekurangannya, maka kita berusaha untuk membantu. Demikian dalam segala hal. Dalam kehidupan perkampungan, kita lihat RT kita misalnya. RT kita udah baik berusaha. Kita yang pilih dia jadi RT, kita angkat dia jadi RT, kemudian sudah berusaha. Dia sudah berusaha sana sini, bahkan mungkin gajinya tidak seberapa dengan usaha yang dia kerjakan. Ternyata dalam sebagian keputusan mungkin kurang bagus. Bukan saja kita mencaci maki. Ya akhirnya sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Bahkan dia kerja lebih daripada yang seharusnya, tidak sebanding dengan gajinya. Ma 'alal muhsinina min sabil. Ya. Karena memang manusia, sebagian manusia memang diciptakan pandai untuk melihat kesalahan-kesalahan, kebaikan-kebaikan yang banyak terlupakan atau bahkan terkubur dengan sedikit kesalahan yang dia lihat. Maka kita harus bersikap munsif, bersikap adil dalam menghadapi kehidupan kita, ya, dalam rumah tangga, dalam kantor, dalam kehidupan bermasyarakat. Kita punya kaidah ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk mencela orang yang sudah berbuat kebaikan. Kalau kita tahu dia sudah berbuat baik, sungguh-sungguh ada celahnya, ada kesalahannya, ada missnya, ya maka tetap kita tidak boleh mencela. Kita boleh beri masukan dengan cara yang baik, bukan dengan jalan mencelanya. Tapi ini kaidah yang ketujuh yang saya sampaikan. Kita lanjutkan kaidah berikutnya, kaidah yang ke-8, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Bahwasanya seorang tidak akan menanggung kesalahan orang lain. Seorang tidak akan menanggung, memikul dosa orang lain. Ini kaidah ini Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Di sini Allah menyebut dosa dengan wizr. Wizra itu artinya sesuatu yang dipikul, sesuatu yang dipikul. Karena kita tahu di akhirat dosa itu memberatkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mengungkapkan dosa dengan sesuatu yang dipikul, supaya kita sadar bahwasanya kalau kita berdosa sekarang, kita akan memikul beban dosa tersebut pada hari kiamat kelak dengan sesuatu yang sangat berat. Makanya dalam hadis misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a sibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamah sab'a aradin. Barang siapa yang merampas tanah orang lain dengan kezaliman meskipun hanya sejengkal, ya, maka dia akan dipikulkan, digantungkan bumi dengan 7 lapis dari tanah tersebut. Jadi dia akan menanggung berat dan beban dosa tersebut. Ya. Jadi hati-hati seorang tatkala berdosa. Tetapi Al-Quran adil menjelaskan bahwasanya seorang tidak boleh menanggung dosa orang lain. Allah tidak akan membebankan seseorang dengan dosa orang lain. Ya. Ini di antara dalil wala taziru waziratu wizra ukhra seperti dalam surat Az-Zumar ayat 7, kemudian juga dalam surat An-Najm ayat 38. Ayat 38 sama. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Alla taziru waziratu wizra ukhra, ya. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan, ya. Ya, bahwasanya seorang tidak akan menanggung dosa yang lainnya, ya. Adapun kalau dia ternyata menjadi sebab orang lain melakukan dosa, kalau dia menjadi sebab orang melakukan dosa, dia termasuk provokatornya, dia termasuk motivatornya, penyedia sarananya, prasarananya sehingga orang lain berbuat dosa, maka dia juga menanggung dosa tersebut. Ya, dia juga menanggung dosa tersebut. Kenapa? Karena dia termasuk punya andil dalam dosa tersebut, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim." Sungguh mereka akan memikul dosa-dosa mereka dan juga memikul dosa-dosa, ya, dosa-dosa orang lain yang mereka telah sesatkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm." Mereka juga akan menanggung, memikul dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Ya. Contoh seorang musyrik, kemudian dia mengajak orang untuk berbuat kesyirikan yang lain, maka dia menanggung dosa syirik dia dan dia juga menanggung dosa-dosa orang yang telah dia sesatkan. Seorang pelaku maksiat, kemudian dia mengajarkan maksiat ini kepada orang lain, atau dia menyediakan sarana untuk maksiat, maka orang lain pun
melakukan dosa, dia juga akan memikul tanggungan dosa tersebut. Kenapa? Karena dia sebab mereka semua terjerumus dalam kemaksiatan, ya. Waliyadzubillah, ya. Makanya hati-hati orang-orang yang kemudian tampil di media, kemudian tampil di televisi atau di film yang mengajarkan kemaksiatan atau mengumbar maksiat, akhirnya banyak orang terjerumus dalam maksiat gara-gara dia, maka dia menanggung dosa dia dan dia juga menanggung dosa orang lain yang terjerumus dalam kemaksiatan gara-gara dia, ya. Tatkala sebagian orang-orang kafir, tokoh-tokoh gembong-gembong orang musyrikin, mereka ingin merayu orang-orang beriman agar kembali berbuat syirik dengan sesumbar bahwasanya mereka akan menanggung dosa-dosa mereka. Itu orang kafir mengatakan orang beriman, kamu kafir aja sama seperti kami. Nanti dosamu kami yang tanggung hari kiamat, jangan khawatir. Kafir aja seperti kami. Kembali lagi kafir. Nanti dosamu kami yang tanggung. Allah sebutkan perkataan mereka. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu tabi'u sabilana wal nahmil khotayakum. Kata mereka, berkata orang-orang kafir kepada orang beriman, ikutilah jalan kami, wal nahmil khotayakum, kami akan menanggung dosa-dosa kalian. Wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai'. Kata Allah, tidak mungkin dia menanggung dosa yang lain kemudian di-offer. Enggak, dia berdosa, orang-orang yang itu juga kafir juga akan berdosa kalau mereka kafir, dan dia juga memikul dosa-dosa mereka dan mereka juga memikul dosa-dosa mereka. Masing-masing, ya. Cuma dia lebih parah karena dia menyeru kepada keburukan. Tapi yang berubah dari iman kepada kufur, dia juga menanggung dosa dia sendiri. Kata Allah, innahum lakadzibun. Mereka tidak akan memikul dosa orang-orang yang murtad semuanya, tidak. Masing-masing menanggung dosa. Kemudian kata Allah, wala yahmilunna azqalahum wa azqalam ma azqalihim. Ini orang-orang kafir ini akan menanggung dosa-dosa mereka, memikul dosa-dosa mereka dan memikul dosa-dosa yang mereka murtadkan. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Mereka sungguh-sungguh akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang dusta yang mereka dustakan. Intinya, ini adalah kaidah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Jangan kita memikulkan kesalahan kepada orang yang tidak bersalah. Jangan kita memikulkan dosa kepada orang yang tidak berdosa. Ya, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususil sabab. Meskipun ayatnya berkaitan tentang hari kiamat, tentang dosa, tetapi kita mengambil keumuman lafal ini. Tidak boleh kita memikulkan kesalahan orang kepada orang yang tidak bersalah. Lihatlah sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika kakak-kakaknya mengetahui Binyamin, ternyata ketika diperiksa oleh Yusuf, ternyata piala yang hilang ternyata ada di suketannya Binyamin. Ya. Akhirnya Binyamin yang ditangkap, padahal ini hanya rencana Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Binyamin ditangkap, maka kakak-kakaknya mengadu kepada Yusuf alaihissalam. Mereka berkata, "Ya ayyuhal azizu, inna lahu aban syaikhan kabiran, fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin." Kata mereka, wahai pejabat, wahai penguasa, mereka tidak tahu kalau itu Yusuf, ya. Sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. "Inna lahu aban syaikhan kabiran." Binyamin ini punya bapak yang sudah tua. Jangan kau tangkap dia, ya. "Inna lahu aban syaikhan kabiran. Fakhudh ahadana makana." Ambillah salah seorang dari kami sebagai penggantinya, biarkan dia lepas. "Inna naraka minal muhsinin." Menurut kami engkau adalah orang yang baik. Kata Nabi Yusuf, "Ma'adzallah an na'khudha illa man wajidna mata'ana indahu, inna idzal zalimun." Kata Yusuf, aku berlindung kepada Allah untuk menangkap orang yang tidak kami dapati piala di suketannya. Kami hanya menangkap orang yang kami dapati piala kami berada di suketannya. Yang tidak bersalah tidak mungkin kami tangkap. Inna idzal zalimun, kalau kami nangkap orang yang tidak bersalah, maka sungguh kami telah berbuat zalim. Sungguh kami telah berbuat zalim. Perhatikan di sini bagaimana Nabi Yusuf menerapkan kaidah ini. Dia tidak memikulkan kesalahan kepada orang yang tidak berbuat kesalahan. Ya. Sebaliknya lihat Fir'aun. Apa yang dia lakukan? Dia memikulkan kesalahan kepada orang banyak. Ketika dikabarkan oleh dukun-dukunnya, Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, yang dia takut kesinggasananya direbut atau hancur oleh seorang anak kecil yang lahir pada satu tahun tertentu dari Bani Israel. Apa yang dilakukan? Maka dia perintahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh seluruh anak yang lahir dari Bani Israel di tahun tersebut. Padahal yang dia cari cuma satu orang, yaitu Musa. Tapi dia memikulkan seluruh kesalahan kepada anak-anak yang tidak punya salah. Kemudian dia bunuh seluruhnya, padahal yang dicari cuma satu orang. Itu pun selamat. Musa alaihissalam akhirnya selamat. Yuqattiluna abna'akum.
wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuhin anak-anak kalian dan mereka membiarkan anak perempuan hidup. Ya, ini contoh Fir'aun melemparkan kesalahan kepada yang tidak bersalah. Melemparkan kesalahan kepada yang tidak bersalah dan itu menyelisihi kaidah Qur'aniyah. Baik, kita sudah paham kaidah ini. Sekarang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim Denurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya seorang laki pulang dari kerja. Kemudian dapati atau dia di kantor terjadi masalah. Ribut dengan pimpinan, ribut dengan kolega teman kerjanya misalnya. Dalam kondisi pening, dia pulang ke rumah, dimarahinlah istrinya, dimarahin anak-anaknya, dimarahin pembantunya, dimarahin supirnya. Apa salah mereka? Ya. Kenapa dia memikulkan kesalahan orang lain, rekan kerjanya? Dia pikulkan kesalahan teman kerjanya, kemudian dia pikulkan kepada anak-anaknya dan istrinya. Ini contoh memikulkan kesalahan kepada kepada orang yang tidak bersalah. Ini contoh, betapa banyak orang seperti itu. Dia punya masalah di kantor, kemudian dia lampiaskan di rumah. Ini salah. Contoh, dia pulang ke rumah, kemudian dia misalnya mendapati istrinya, kemudian istrinya ternyata terlambat menyiapkan makan siang. Di dalam kondisi lapar. Istrinya salah, taruhlah istrinya salah. Tidak ada uzur, mungkin asik main HP atau yang lainnya. Kemudian lupa menyiapkan makan siang sementara dalam kondisi lapar. Maka dia marah-marah istrinya. Dia ngomel sama istrinya, tetapi anak juga ikut diomelin. Pembantunya juga diomelin. Kenapa kalian tidak ingatkan majikan kalian? Kenapa tidak kalian madam kalian gampangannya? Pembantunya dimarahin, supir dimarahin. Ini tidak boleh. Yang salah istrinya ya. Kita hanya memfokuskan menyalahkan orang yang salah. Adapun yang tidak salah tidak boleh kita membani mereka dengan kesalahan yang tidak dia lakukan. Ya. Ini harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita melemparkan kesalahan kepada orang yang tidak bersalah. Ya. Hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan orang kantor kita. Ya. Ya, bahkan terkadang seorang salah, kemudian dia melemparkan kesalahan kepada orang lain. Padahal dia yang salah. Padahal dia yang salah. Dan ini tentu akhlak yang tidak terpuji, yang menyelisih kaidah Qur'aniyah, yang di mana Allah mengatakan wala taziru ziratu wizra ukhra, alla taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasanya seorang tidak akan memikul dosa orang lain, tidak akan memikul dosa orang lain. Ini penting ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika terjadi kesalahan atau terjadi miss dalam kehidupan sehari kita ngecek siapa sumber kesalahannya. Kita harus pandai mengecek. Ketika kita tahu sumber kesalahan si A, jangan kita salahkan si B dan C dan D. Si A yang kita urusin. Si A yang kita yang kita sikapi. Jangan kemudian semuanya kita salahkan. Tentu sikap yang tidak adil. Satu salah semuanya disalahkan. Satu salah semuanya dipecat misalnya. Ini tidak adil. Ya, tidak adil. Bagaimana kita membebankan kesalahan kepada orang yang tidak bersalah. Dan ini saya katakan tadi umum dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, ya. Kemudian dalam instansi pemerintah misalnya, hati-hati misalnya kita datang ke kantor lurah misalnya, ada satu pelayan kemudian mungkin atau satu pegawai yang kemudian melayani kita dengan tidak benar. Maka jangan kemudian kita salahkan seluruhnya. Yang kita fokus dia salah, belum tentu jangan seperti itu. Itu yang memang orang kelurahan semuanya enggak benar. Belum tentu ya akhi. Kita harus adil dalam menghadapi masalah. Jangan kita membebankan kesalahan kepada orang yang tidak salah. Terkadang kita bermasalah dengan misalnya seorang dari satu suku. Satu suku ini orang ini masalah, mungkin dia bohongin kita, mungkin dalam kerjaan kemudian dia mengambil harta kita. Kemudian kita salahkan semua suku semua suku ini orang buruk. Semua yang bersuku ini adalah orang brengsek. Padahal setiap suku tentu kita tahu ada orang yang baik, ada yang buruk. Suku apapun. Ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian gara-gara 3-4 orang berasal dari satu suku, kemudian kita salahkan semua orang yang berasal dari suku tersebut, itu tidak adil dalam bersikap. Tidak adil dalam bersikap. Maka hati-hati ketika terjadi kesalahan, yang penting kita lakukan adalah mengenal sumber kesalahan. Kita fokuskan mana titik kesalahan,
kemudian kita menghadapi kesalahan tersebut. Jangan kita umumkan kesalahan kepada banyak orang. Jangan kita pikulkan orang-orang tidak bersalah dengan kesalahan tersebut. Bentuknya tidak adil. Hati-hati ikhwan, saya katakan lagi adalah medsos, hati-hati. Ya. Jangan kemudian kita menyalahkan satu instansi seluruhnya. Hati-hati, jangan ya. Pernyataan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang satu dua salah bukan berarti seluruhnya kemudian rusak ya. Satu dari dua orang dari satu kantor salah bukan berarti seluruhnya rusak. Satu dari dua orang dari suatu suku salah bukan berarti semua orang dari suku tersebut kemudian salah ya. Hati-hati, ini kaidah yang penting agar kita bisa adil dalam bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah taziru waziratu wizra ukhra, jangan memikulkan beban kesalahan kepada orang yang tidak bersalah. Baik, kita lanjutkan kaidah berikutnya. Kaidah yang penting, kaidah yang ke-9, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa dzakaru kal untha." Bahwasanya anak laki-laki tidak seperti anak perempuan. Lelaki tidak seperti perempuan. Ini kaidah yang ke-9, "Wa laisa dzakaru kal untha." Bahwasanya laki-laki tidak seperti perempuan. Kaidah ini diambil dari surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-36. Ayat ke-36. Allah berfirman tentang kisah istrinya Imran yang punya anak namanya Maryam ya, Imran, istrinya Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Tatkala istrinya Imran berkata, "Ya Rabbku, aku bernadar kepada engkau." Ketika dia dalam kondisi mengandung. Ya, dia mengandung. Dia tidak tahu kandungannya ini laki-laki atau perempuan, tapi dia berharap laki-laki. Dia mengatakan, "Ini nadartu laka ma fi batni muharraran." Ya Allah, aku bernadar kepada engkau. Kalau anakku lahir, maka dia akan menjadi khadim di Masjidil Aqsa. Muharraran. Itu dia akan fokus untuk berkhidmah di Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni, ya Allah terimalah nadarku ini. Innaka anta samiul alim. Sungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian kata Allah, "Falamma wada'atha." Tatkala dia melahirkan, qalat rabbi wada'tuha unsa. Ternyata yang lahir bukan laki-laki. Dia berharap laki-laki untuk bisa berkhidmah dengan luar biasa di Masjidil Aqsa. Ternyata yang dilahirkan anak perempuan. Inni wada'tuha untha, ya Rabbku, ternyata aku melahirkan dia anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah tentu tahu anak yang lahir laki-laki perempuan, Allah tahu, sedangkan belum lahir saja Allah tahu, apalagi sudah dilahirkan. Wa laisa dzakaru kal untha, kata Allah, dan tidak sama laki-laki dengan perempuan. Wa inni, atau ini ada khilaf perkataan Allah atau perkataannya Maryam ya. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku menamakan anak perempuan ini dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah agar melindungi putriku ini dari gangguan syaitan dan dari keturunannya dari gangguan syaitan ya. Sehingga dikatakan Maryam ketika lahir tidak diganggu syaitan, demikian juga Isa ketika lahir dari Maryam tidak diganggu syaitan karena doa ibunya Maryam ya. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar dia tidak diganggu syaitan, juga keturunannya tidak diganggu syaitan. Taib. Intinya ternyata yang lahir perempuan bukan laki-laki. Tentunya benar, walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan dari sisi fisik. Beda kalau laki-laki yang lahir maka dia akan berkhidmah di Masjid Aqsa dengan sempurna. Dia akan belajar, mungkin jadi dai, mungkin dia berkhidmat, tenaganya kuat, mungkin bisa ngangkat ini, ngangkat anu. Berbeda dengan perempuan. Perempuan fisiknya lemah, lebih tersembunyi, tidak tampil di hadapan orang banyak, sehingga tidak sama. Meskipun Maryam akhirnya banyak beribadah, tapi dia tidak seperti kalau seandainya laki-laki. Ya, ini kaidah walaysa dzakaru kal untha, kaidah yang tepat dalam Islam, dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat yang lain yang menunjukkan memang laki-laki tidak sama dengan perempuan, tidak sama dengan perempuan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Para laki adalah pemimpin para wanita ya, dengan apa yang Allah berikan kepada laki tidak dimiliki oleh wanita ya. Jadi laki adalah kepala rumah tangga, mereka yang mencari nafkah, yang mereka berinfak. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walirijali 'alaihinna darajah." Lelaki memiliki satu derajat lebih daripada wanita. Bukan dalam hal iman dan takwa, enggak ya, jangan salah paham. Iman dan takwa laki-laki perempuan sama saja. Tapi dalam hal kepengurusan rumah tangga, dalam hal qawamah ya, dalam hal tersebut laki-laki memiliki derajat lebih tinggi daripada wanita. Adapun kewajiban dan
keimanan, ketakwaan, maka laki-laki dengan perempuan sama saja. Ini kaidah perlu kita cermati, mengingat di zaman sekarang suara-suara kaum liberal semakin kuat, ya, ingin mengadakan al-musawat, persamaan, ya, antara laki-laki dengan perempuan, ya, dalam segala hal, ya. Tentu ini adalah kesalahan. Emansipasi dalam segala hal, ya, adalah kesalahan, ya. Kita bilang laki-laki dan perempuan sama dalam banyak hal, tetapi dalam beberapa hal tidak boleh disamakan. Tidak boleh disamakan. Karenanya dalam Islam tidak dikenal namanya persamaan, yang dikenal adalah keadilan. Yang dikenal adalah keadilan. Apa itu keadilan? Wad'u syai' ala mawdhi'ihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Ya, bukan menyamakan. Dan Islam tidak mungkin menyamakan hal yang berbeda. Islam pasti menyamakan yang sama, dan Islam tidak mungkin menyamakan hal yang berbeda. Kalau berbeda maka hukumnya berbeda. Kalau sama maka hukumnya sama, ya, maka hukumnya sama, ya. Kalau ada, gampangannya saya sering sampaikan contoh, ada dua orang di kelas, dua anak ini pintar, maka dua-duanya dapat ranking, ya, karena sama-sama pintar. Tapi kalau satunya pintar, satunya goblok, bahkan satunya malas belajar, nilainya minus bukan cuma 0, kemudian disama-samakan ranking 1, ya, ini namanya kezaliman. Kezaliman disamakan, tapi kesalahan yang menimbulkan kezaliman. Satu sudah belajar setengah mati, kemudian sudah mengulang-ulang pelajaran sampai nilainya 100, yang satu enggak belajar, misinya ngawur-ngawur sampai nilainya minus 10, kemudian disamakan ranking 1. Ini persamaan enggak? Persamaan benar, tapi adil? Enggak adil. Dan dalam Al-Quran Allah banyak membedakan satu dengan yang lainnya. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan nur. Apakah sama orang bisa melihat ayat-ayat Allah dengan orang yang tidak bisa melihat, buta tidak bisa melihat ayat Allah? Apakah sama cahaya dengan kegelapan? Tentunya berbeda. Allah bedakan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Ya. Apakah sama orang-orang beriman dengan orang fujar? Tidak sama. Jadi yang ada dalam Islam adalah meletakkan suatu pada tempatnya, bukan menyamakan. Menyamakan. Makanya dalam hukum Islam, laki-laki dan perempuan pada asalnya sama, dalam sholat, dalam puasa, dalam ibadah haji, semuanya sama. Tapi ada beberapa yang Allah bedakan karena situasi. Contoh seperti masalah warisan. Dalam sebagian kondisi, tidak semua kondisi, dalam sebagian kondisi, laki-laki 2 kali lipat daripada wanita. Kenapa? Karena kondisi mengharuskan demikian. Allah yang menciptakan makhluk, kalau tahu bagaimana kondisi mereka, ya. Sebelum Islam datang, bagaimana wanita tidak dihargai, tidak memiliki warisan sama sekali, diperjualbelikan, jadikan bahan dagangan, bahan untuk perzinahan dan yang lainnya. Datang Islam mengatur, maka wanita diberi hak, tetapi ketika dalam warisan laki-laki 2 kali lipat. Kenapa? Karena laki-laki yang bekerja dan hartanya semakin akan habis. Dia bekerja, dia punya istri, dia menikah dan dia akan berinfak kepada anak istrinya. Dia mungkin akan membangun rumah untuk anak istrinya, dia mungkin beli kendaraan buat anak istrinya kalau dia menikah, dan ini menunjukkan hartanya semakin habis. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan tentunya tidak. Dia punya harta, kemudian kalau dia menikah dia dapat mahar tambahan, dia punya walinya akan berikan dia harta, ya. Seperti itu, ya. Jadi ketika harta lelaki semakin menuju kehabisan, wanita mungkin bisa bertambah, maka Allah membedakan, ya. Karena wanita lelaki kalau nikah harus bayar mahar, kemudian persiapan macam-macam, maka lelaki 2 kali lipat. Allah yang menentukan demikian, ya. Demikian juga misalnya orang liberal mengatakan, kenapa persaksian wanita dihitung setengah dari persaksian lelaki, ya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wastashhidu syahidaini min rijalikum." Hadirkanlah 2 saksi di antara para lelaki. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau tidak 2 laki-laki, enggak apa-apa yang jadi saksi 1 laki-laki dan 2 perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Karena kalau perempuan satunya lupa, satunya bisa mengingatkan. Jadi di sini 2 perempuan nilainya sama dengan 1 laki-laki dalam persaksian. Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, ini masalah perdagangan, utang piutang yang biasa menjalani laki-laki, bukan perempuan, sehingga mereka persaksian mereka terkadang tidak jitu, tidak jeli. Tapi dalam persaksian lain, wanita diterima. Kalau itu berkaitan dengan bidang mereka, contoh persaksian dalam masalah susuan. Kalau dia bersaksi, saya telah menyusui, diterima meskipun 1 orang. Contohnya juga misalnya dalam persaksian masalah haid. Wanita sudah haid, masa iddahnya sudah habis, diterima karena ini bidang dia, bidang wanita. 1 orang terima persaksiannya. Demikian juga masalah hilal, misalnya hilal masuk. Ini juga wanita diterima. Tapi kalau masalah perdagangan Allah bedakan, ya.
Allah bedakan saksi satu laki-laki seperti dua wanita. Ini semua kembali kepada hikmah yang Allah kehendaki. Ya, tapi saya katakan hukum asalnya laki-laki sama dengan perempuan. Taib, ini kaidah yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi ibu-ibu, agar menyadari bahwasanya Allah memasang kaidah walaisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Lihat apa yang terjadi ketika kaidah ini dibuang di negara-negara kafir. Perempuan disuruh kerja keluar rumah seperti laki-laki, disikapi sama, terkadang mereka kerja kerjaan yang berat. Dan mereka ada yang supir ini, supir anu, kasihan ya. Di antara mereka mungkin ada yang kerja misalnya mengangkut sampah dan yang lainnya seperti laki-laki ya. Ya. Saya rasa mereka tidak akan bisa menerapkan persis laki-laki sama perempuan. Pasti mereka akan ada pembedaan. Tapi mereka ingin berusaha menyamakan, tapi pasti ada pembedaan. Karena perempuan, bagaimana perempuan? Dia dengan kelembutannya dibutuhkan untuk pekerjaan yang pas buat dia. Ya. Dia di rumah mengurusi anak itu tidak mungkin laki-laki bisa mengerjakannya. Kelembutannya, sikap perasanya, ya, sikap bapernya itu dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Sikap manjanya disenangi laki-laki. Disenangi laki-laki ya. Ini yang dibutuhkan. Jadi keadilan menempatkan perempuan pada tempatnya. Ketika kaidah ini dibuang, alaisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan, dibuang, disamakan laki-laki sama perempuan dalam segala hal, maka ini terjadi kerusakan. Akhirnya seorang wanita yang nekat untuk menyamakan dirinya dengan laki-laki, ya, bisa menyamakan dirinya ingin menyamakan dirinya dengan laki-laki, maka akhirnya dia akan mengorbankan sikap kewanitaannya. Ya, berarti dia buang sifat wanitanya. Dia akan mengorbankan kelembutannya. Ya. Dia akan mengorbankannya rumah tangganya terkadang. Dia akan mengorbankan anak-anaknya terkadang. Ya, harus keluar, harus bertarung dalam pekerjaan yang berat. Ini anaknya terbengkalai, kemudian terbengkalai seperti itu. Ini kenyataan pahit yang kita lihat. Yang seharusnya perempuan terhormat di rumah, suaminya yang kerja, dia di rumah jadi ratu di rumahnya. Terkadang dia harus membantu pekerjaan rumahnya. Disitulah kebahagiaan dia. Itulah kebahagiaan dia, bahagia dengan anak-anaknya, bahagia dengan suaminya, bahagia dengan mengurus sifat wanitanya, mengurus rumahnya. Seperti itu wanita seharusnya. Islam membuat kaidah berdasarkan fisik wanita dan bagaimana perasaan wanita. Kalau mau disamakan antara perempuan dan laki-laki, ini kezaliman. Ini adalah kezaliman. Oleh karenanya banyak dari antara mereka orang-orang non-muslim yang mengakui akan pentingnya kaidah ini ya. Ya, mereka mengakui setelah mereka berusaha menjadi seperti laki-laki, akhirnya apa yang dikorbankan? Rumah tangga mereka jadi korban. Ya, rumah tangga mereka jadi korban. Coba ada seorang laki-laki, disebutkan dalam sebagian kisah seorang laki-laki yang dia selalu menyerukan persamaan-persamaan, laki-laki dan perempuan. Dia nikah dengan perempuan yang juga selalu menyerukan persamaan. Coba, setelah mereka nikah apa yang terjadi? 2 bulan cerai. Nah, kenapa dia selama ini menyuruh persamaan laki-laki dan perempuan? Sang istrinya juga selama ini menyuruh persamaan. Ketika terjadi pernikahan, buyar. Nah, gimana? Siapa yang jadi kepala rumah tangga? Siapa yang harus kerja? Bingung bagi tugas. Karena kalau mau dianggap sama semua. Siapa yang membentak, siapa dibentak, siapa yang menyuruh, siapa yang disuruh. Ya. Siapa yang ngurus anak, siapa yang repot. Ya, kalau semua harus disamakan. Oleh karenanya, jangan terpedaya dengan propaganda orang-orang kafir yang ingin merendahkan wanita. Sesungguhnya persamaan antara laki-laki dan wanita hanyalah merendahkan wanita. Makanya ibu-ibu kalau antuna ingin bahagia, terapkan kaidah ini. Antuna harus meletakkan posisi antuna. Antuna sebagai istri yang soleha, yang suami yang memiliki qawamah. Kalau ada suami memiliki kekurangan kesalahan, maka kasih masukan, bukan sebaliknya istri yang menguasai rumah tangga dan akhirnya tidak menjalankan yang seharusnya dikerjakan, akhirnya rumah tangga tidak bahagia dan lain-lainnya ya. Maka ini kaidah yang sangat agung. Walaisa dzakaru kal untha, bahwasanya seorang laki-laki tidak sama dengan seorang wanita. Taib, kaidah berikutnya, mungkin kaidah terakhir yang kita sampaikan sebelum kita buka tanya jawab. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yansurannallahu man yansuruh." Ya. Sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat yang intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Ya. Wala yansurannallahu man yansuruh. Sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 40, ya. Ini kaidah, siapa yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Ya, terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj 40-41, saya bacakan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, "Wala yansurannallahu man yansuruh."
Dan sungguh Allah akan menolong orang-orang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salat. Yaitu orang-orang jika kami berikan mereka kekuasaan di atas muka bumi, aqamus salat. Mereka akan menegakkan salat. Wa atau zakat, dan mereka bayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka menyuruh kepada kema'rufan. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Walillahi aqibatul umur, dan di sisi Allah kesudahan segala sesuatu perkara. Ya. Di sini Allah memberi penegasan, wala yansurannallah. Di sini ada wawu qasam, demi Allah. La yansuran dalam taukid, ya. Jadi la di situ asalnya wallahi la yansuran. Ya, kalau kita artikan dalam bahasa Arab, sungguh-sungguh demi Allah, sungguh-sungguh benar-benar Allah akan menolong siapa? Orang yang menolongnya. Kemudian Allah katakan lagi, innallaha laqawiyyun aziz. Allah Maha Kuasa Maha Perkasa. Jadi Allah tekankan banyak penekanan. Ada sumpah wallahi, ada lam taukid, la yansuran, ada nun taukid. Kemudian Allah tutup dengan innallaha qawiyyun aziz. 4 penekanan dalam ayat ini bahwasanya siapa yang menolong Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus bagaimana agar kita bisa meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan dalam surat Al-Hajj. Alladzina immakkannahum fil ard. Itu orang-orang kalau kami berikan mereka kekuasaan di muka bumi, aqamus salat, mendirikan salat. Wa atau zakat, membayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, menyeru kepada yang baik. Wa nahu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. 4 perkara mereka kerjakan. Salat, zakat, beramar ma'ruf, dan bernahi munkar. Ini adalah sebab at-tamkin, sebab seorang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikerjakan oleh para khulafaur rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka benar-benar menerapkan hal ini. Mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat. Makanya lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika ada sebagian orang tidak membayar zakat, Abu Bakar memerangi mereka. Ya, aku akan perangi mereka orang yang tidak membayar zakat. Di zaman Nabi mereka bayar, sekarang tidak bayar, aku akan perangi mereka. Ya. Kemudian salat mereka tegakkan, dan mereka beramar ma'ruf, dan mereka bernahi munkar. Maka Allah berikan mereka pertolongan. Jadi dan sebaliknya jika mereka meninggalkan perintah Allah, maka mereka akan mengalami kekalahan. Pertolongan tidak akan datang. Seperti kita contoh yang Allah berikan dalam surat Ali Imran, dan juga tentang kisah perang Uhud. Perang Uhud, kenapa di awal di peperangan akhirnya kaum muslimin sempat terkalahkan, sempat banyak sahabat yang meninggal dunia karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi tentang perang Uhud, kenapa mereka bisa kalah? Allah mengatakan, "Qul huwa min indi anfusikum." Itu semua gara-gara diri kalian sendiri, ya. Ketika dalam perang Hunain, ya, karena mereka waktu itu menyelisih perintah Nabi, dan Nabi suruh mereka bertahan di atas Jabal Rumat, mereka turun. Padahal belum datang perintah Nabi selanjutnya, akhirnya terjadi apa yang terjadi. 72 sekian sahabat, 72 orang sahabat meninggal dunia, mati syahid. Demikian juga apa yang dialami oleh kaum muslimin dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin datang dengan jumlah pasukan 12.000, banyak sekali, untuk melawan kabilah Hawazin, ya, di Hunain yang jumlahnya mungkin lebih sedikit, ya. Maka sebagian mereka mengatakan, lan nuglabal yaumin qillah, kita tidak akan kalah karena jumlah sedikit. Kenapa? Biasanya jumlah kita sedikit kita menang. Dalam perang Badar kita menang, dalam perang Khandaq musuh kabur, ya. Dalam perang Khaybar kita menang, ya. Apalagi sekarang jumlah kita banyak, 12.000. Mungkin lebih banyak daripada musuh. Ketika ada seorang berkata, lan nuglabal yaumin qillah, kita tidak akan kalah gara-gara hanya dari sisi karena jumlah kita sedikit, tidak bakalan kalah karena jumlah kita banyak. Maka Nabi SAW merasa berat. Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi SAW. Nabi berat mendengar perkataan tersebut. Akhirnya di awal peperangan para sahabat kalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira." Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak tempat-tempat pertempuran. Wa yauma Hunainin, tapi ketika dalam perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, kalian kagum, takjub dengan jumlah kalian yang banyak, 12.000 orang. Falam tughni ankum syai'a, ternyata jumlah yang banyak tersebut tidak bisa menolong kalian sama sekali. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bahkan bumi yang luas terasa sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian mundur. Di awal perang Hunain, ketika Nabi SAW maju, kemudian tiba-tiba mereka terjebak di sebuah lembah. Kabilah Hawazin dari atas memberi serangan, panahan. Akhirnya banyak sahabat yang kabur. Nabi SAW, ya,
Maju. Nabi tetap maju. Nabi mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah nabi dan aku bukan pendusta. Dan aku adalah putranya Ibnu Abdul Muttalib. Maka Nabi pun maju. Ya. Tapi kebanyakan sahabat mundur ketika itu. Kesalahannya kenapa? Karena ujub, dosa. Merasa ujub dengan jumlah yang banyak. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya dalam peperangan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u." Kalau ingin menang kata Allah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dalam perang Badar Allah ingatkan, "Wa atiullaha wa rasulahu." Taatlah kepada Rasulnya. "Wa la tanaza'u." Janganlah kalian bertikai, fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kalian akan kalah, lemah dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru. Bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kemudian Allah ingatkan sebab kekalahan selain bertikai, ya, di antaranya wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ri'an nas. Janganlah kalian seperti orang yang keluar dari rumah mereka dalam kondisi sombong, riya. Jangan. Kalau mau perang jangan riya, jangan sombong. Ya. Ini sebab-sebab kesalahan. Oleh karenanya mungkin kita bertanya, ya, kenapa Allah tidak menolong kita dalam kondisi sekarang? Jawabannya mudah, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kalau kita bicara tentang pertolongan, kemenangan, kebanyakan orang berbicara, apalagi orang-orang yang pakar-pakar, kemudian pemimpin-pemimpin, terkadang mereka bicara tentang murni duniawi. Murni duniawi. Kalau menang begini sih, yang mereka jalankan adalah sistem begini, sistem duniawi. Mereka lupa bahwasanya di antara sebab utama untuk meraih kemenangan, meraih kebahagiaan adalah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita mengharapkan kemenangan seperti contoh ada sebagian pernah terjadi misalnya di sebagian kelompok, ya, kemudian mereka meraih kemenangan dalam suatu negara, kemudian dia berkata, kita tidak ingin mendirikan negara Islam, kita ingin mendirikan negara sekuler. Dengan jelas-jelas mengatakan demikian. Ya gimana Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan, ya. Karena kita menjadikan patokan kemenangan kita dengan sebab-sebab duniawi. Benar, sebab duniawi bukan kita remehkan. Kita harus berusaha sebab dunia, tapi yang paling utama adalah sebab ukhrawi. Ya. Tadi Al-Qur'an sudah menjelaskan, ya, kalau ingin dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman kepada Allah. Jalankan ketaatan kepada Allah. Jangan melanggar perintah Nabi SAW, jangan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan sebab-sebab duniawi seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Idullahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail." Kata Allah, siapkanlah kekuatan kalian yang terbaik seperti jago panah di zaman Nabi SAW. Wa min ribatil khail, siapkan kuda-kuda kalian. Nabi menyuruh untuk menyiapkan senjata terbaik di zaman itu adalah panahan, dan kendaraan terbaik zaman itu adalah kuda. Ala fa inna quwwatar ramyu. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya kekuatan yang paling canggih di zaman itu adalah memanah. Ya, tapi itu sebab. Jadi ada dua sebab, sebab agama, sebab duniawi. Sebab dini, sebab duniawi. Dua-duanya saya perhatikan. Ya. Jadi masalah kalau kita hanya fokus kepada sebab duniawi, lupa dengan sebab agama, ya, sehingga akhirnya keterpurukan, ya, menimpa kita. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, 4 sebab tadi, jangan lupa. Iqamus shalah, dirikan salat, ita'iz zakat, bayar zakat, beramar ma'ruf nahi munkar, dakwah, menyampaikan, menegur. Ya, ini harus kita tegakkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin berat, Ustaz saya ini siapa? Ya udah tegakkan dalam rumah tangga kita, anak-anak kita tegur. Jangan biarkan anak-anak salah, tegur dengan cara yang baik. Ingatkan mereka salat, wa'mur ahlaka bis salat. Kita tidak bisa nyuruh tetangga salat, anak kita salat. Tidak bisa nyuruh orang jauh salat, suruh istri kita untuk apa? Salat. Ya, anak-anak suruh baca Quran. Kita sendiri demikian. Bukan seperti sekarang. Masing-masing kita sibuk dengan duniawi, masing nonton ini, nonton anu, main game ini, main game anu, kemudian lihat berita-berita yang enggak benar, kemudian waliyadzubillah sibuk dengan sebagian kita tersibukkan dengan riba, sebagian tersibuk dengan aib-aib orang, sebagian kita sibuknya mencela sana, mencela sini. Janganlah, kita rubah pola hidup kita. Ya, kalau tidak kita mulai, siapa lagi yang mulai? Kita dari rumah mulai, kita sebarkan kebaikan, ya. Ustaz, sampai kapan begini? Kita bilang kita tidak dituntut untuk sampai tujuan. Yang penting kita menjalankan. Tujuan hasil serahkan kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Berikan salat, bayar zakat, ya. Kemudian beramal nahi munkar, kerjakan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga dengan kita semuanya berusaha
untuk menjalankan syariat Allah dalam lingkungan keluarga kita, kita tularkan kepada tetangga kita, kepada kerabat-kerabat kita, mudah-mudahan suatu saat akan datang pertolongan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.